Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejuta Hikmah, tempat di mana kita berbagi inspirasi, pengetahuan, dan kisah penuh makna. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai hikmah kehidupan yang bisa memperkaya jiwa dan menambah wawasan. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari bersama menemukan sejuta hikmah di selangkah kehidupan. Selamat menyaksikan. Jika ini adalah pesan terakhir dari Nabi Muhammad untuk kita, apakah kita sudah benar-benar siap? Tanda-tanda akhir zaman semakin nyata, tapi apakah kita sudah mempersiapkan diri? Dengarkan baik-baik, karena ini adalah pesan yang bisa mengubah hidup kita. Kita bangun dan melihat dunia yang semakin kacau. Kejujuran terasa langka. Orang yang berbuat kebaikan justru dihina, sementara yang berbuat zalim justru dipuja. Kita melihat ke layar ponsel, berita demi berita penuh dengan kebohongan, peperangan, bencana alam, dan kerusakan moral. Di jalanan, orang-orang semakin sibuk mengejar dunia, seolah-olah kehidupan ini akan berlangsung selamanya. Ada yang rela mengkhianati teman demi harta, ada yang menjual harga dirinya demi popularitas. Anak-anak tumbuh tanpa rasa hormat pada orang tua, dan orang tua lebih sibuk dengan dunia mereka sendiri, melupakan tanggung jawab mendidik generasi penerus. Lalu, kita duduk sejenak, menarik napas dalam-dalam. Kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang terjadi? Saudaraku, semua ini bukan sekadar kebetulan. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Pada masa itu, orang yang jujur dianggap pendusta, sedangkan pendusta dipercaya. Orang yang amanah dianggap khianat, sedangkan pengkhianat diberi amanah. Bukankah ini yang sedang kita lihat sekarang? Di media sosial, fitnah dan hoaks menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Orang-orang lebih percaya pada kebohongan yang nyaman daripada kebenaran yang pahit. Mereka yang menyuarakan kebenaran justru dicap radikal, kuno, atau fanatik. Tidak hanya itu, tanda-tanda lain semakin nyata di depan mata kita. Rasulullah juga bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya kebodohan dan sedikitnya ilmu, banyaknya perzinaan dan merebaknya riba. Lihatlah ilmu agama semakin ditinggalkan, sementara orang-orang lebih tertarik mengikuti tren yang jauh dari nilai Islam. Hubungan tanpa ikatan suci dianggap hal biasa, bahkan dipertontonkan secara terang-terangan. Riba sudah menjadi bagian dari kehidupan, begitu melekat hingga sulit dihindari. Dan yang lebih menyedihkan, banyak yang menganggap semua ini wajar. Mereka berkata, ini hanya perkembangan zaman. Tidak apa-apa, semua orang juga melakukannya. Rasulullah sudah mengingatkan kita bahwa semua ini adalah tanda mendekatnya akhir zaman. Pertanyaannya sekarang, apa yang telah kita lakukan? Apakah kita hanya akan menjadi saksi dari kehancuran moral ini, atau kita akan bangkit, menyadari bahwa ini saatnya kembali kepada Allah? Saudaraku, kita tidak bisa mengubah dunia dalam sekejap. Tapi kita bisa mulai dengan mengubah diri kita sendiri. Sebelum terlambat, sebelum kita menjadi bagian dari mereka yang lalai. Di tengah dunia yang semakin gelap ini, di tengah fitnah yang semakin membutakan, Rasulullah tidak hanya memberi peringatan, tapi juga memberikan jalan keluar. Jalan bagi siapa saja yang ingin bertahan, yang ingin tetap berada di jalan yang benar, meski di saat dunia semakin menjauh dari kebenaran. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Coba tanyakan pada diri kita sendiri. Kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran dengan hati yang benar-benar ingin memahami? Kapan terakhir kali kita mencari jawaban hidup dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Ini bukan sekadar nasihat. Ini adalah pegangan hidup. Dunia ini penuh dengan kebingungan. Orang-orang mencari jawaban di mana-mana. Di media sosial, di para motivator, di tren-tren modern. Tetapi lupa bahwa jawaban sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran dan hadits. Al-Quran bukan sekadar buku yang kita simpan di rak sebagai hiasan. Ia adalah cahaya dalam kegelapan, penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin selamat. Tapi bagaimana cahaya itu bisa menerangi kita jika kita bahkan tidak pernah membacanya? Bayangkan, seseorang tersesat di tengah hutan gelap, ia memiliki peta yang bisa membawanya keluar. Tapi ia tidak pernah membuka peta itu. Bukankah itu kebodohan? Begitu juga kita.
Jika kita ingin selamat di akhir zaman ini, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menjadikannya sebagai petunjuk hidup, bukan hanya sebagai pajangan atau bacaan sesekali. Saudaraku, syalat bukan sekadar ritual. Ia adalah penghubung kita dengan Allah, satu-satunya tempat di mana kita benar-benar bisa menemukan ketenangan. Rasulullah bersabda, "Syalat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama." Namun, lihatlah sekeliling kita. Berapa banyak orang yang mengaku muslim, tapi syalat masih sering ditinggalkan. Berapa banyak yang lebih sibuk dengan urusan dunia daripada memenuhi panggilan Allah 5 kali sehari. Padahal, jika kita ingin bertahan di akhir zaman ini, syalat bukan lagi sekadar kewajiban. Syalat adalah benteng kita. Coba perhatikan, saat kita lalai dalam syalat, apa yang terjadi? Hati kita terasa gelisah, hidup terasa berat. Kesulitan demi kesulitan datang tanpa kita tahu bagaimana menghadapinya. Tapi saat kita menjaga syalat, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ada perlindungan yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Maka jangan biarkan dunia mencuri syalat kita. Karena di akhir zaman ini, hanya mereka yang menjaga syalatnya yang akan bertahan. Tinggi. Menjauhi fitnah dan godaan dunia. Dunia ini penuh dengan jebakan. Fitnah ada di mana-mana, menyusup ke dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Pernahkah kita merasa waktu berjalan begitu cepat? Hari berlalu, bulan berganti, tiba-tiba kita sadar bahwa kita semakin jauh dari Allah. Inilah tipu daya dunia. Rasulullah mengingatkan kita bahwa di akhir zaman, fitnah akan datang seperti gelombang yang terus menerjang. Jika kita tidak memiliki pegangan yang kuat, kita akan hanyut. Lihatlah kehidupan kita hari ini. Godaan ada di setiap layar ponsel, setiap tayangan yang kita tonton, setiap perkataan yang kita dengar. Kita berkata, ini hanya hiburan. Tapi tanpa sadar, hati kita mulai terpengaruh. Kita mulai terbiasa dengan kemaksiatan. Kita mulai menganggap dosa sebagai sesuatu yang kecil. Kita mulai membiarkan hati kita mengeras, hingga nasihat tidak lagi menyentuh jiwa. Rasulullah SAW datang suatu zaman di mana memegang agama seperti memegang bara api. Dan inilah zamannya. Jika kita ingin tetap berada di jalan yang benar, kita harus siap melawan arus. Kita harus berani berkata tidak pada sesuatu yang Allah benci, meskipun seluruh dunia melakukannya. Kita harus sadar bahwa tidak semua yang populer itu benar. Tidak semua yang menyenangkan itu baik. Maka, mari kita tanya diri sendiri. Apa kita sudah cukup menjaga diri dari fitnah dunia? Apakah kita sudah cukup berusaha melindungi hati kita dari godaan yang menyesatkan? Apakah kita sudah siap menjadi bagian dari orang-orang yang tetap teguh dalam kebenaran, meski dunia semakin jauh dari kebenaran itu? Saat Rasulullah memberikan peringatan ini, beliau tidak berbicara untuk generasi yang sudah berlalu. Beliau berbicara untuk kita, untuk umat yang hidup di masa di mana kebenaran semakin samar, di mana dunia semakin gelap, di mana yang hak dan yang batil bercampur begitu rupa hingga sulit dibedakan. Tapi lihatlah kita sekarang. Kita mengaku beriman, tapi seberapa dalam keimanan itu tertanam di hati kita? Kita mengaku mencintai Rasulullah, tapi seberapa sering kita mengikuti sunnahnya? Kita tahu bahwa dunia ini sementara, tapi mengapa kita begitu mencintainya seolah-olah kita akan hidup selamanya? Coba bayangkan, bagaimana jika besok adalah hari terakhir kita di dunia ini? Bagaimana jika malaikat maut datang menjemput dan kita masih dalam keadaan lalai? Bagaimana jika kita dipanggil menghadap Allah, tapi kita belum benar-benar bersiap? Saudaraku, penyesalan terbesar adalah saat kita menyadari kebenaran, tapi sudah terlambat untuk berubah. Lihatlah sekeliling kita. Berapa banyak orang yang dulu bersama kita, tapi kini sudah pergi. Berapa banyak orang yang berencana untuk memperbaiki diri, tapi tak pernah diberi kesempatan? Siapa yang bisa menjamin bahwa kita masih punya waktu? Saatnya kembali kepada Allah. Rasulullah telah memberikan kita peringatan, tapi peringatan tanpa tindakan adalah sia-sia. Kita harus berhenti menunda taubat. Kita harus berhenti menunggu waktu yang tepat untuk berubah. Karena kebenaran yang pahit adalah, tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang. Kita tidak perlu menunggu sempurna untuk kembali kepada Allah. Kita hanya perlu melangkah. Satu langkah kecil setiap hari. Mulailah dengan syalat tepat waktu. Mulailah dengan membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat sehari. Mulailah dengan menjauhi satu dosa yang selama ini sulit kita tinggalkan. Mulailah dengan berdoa kepada Allah, dengan hati yang benar-benar merendah. Saudaraku,
Allah tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna. Allah hanya ingin kita kembali. Dan ketahuilah, setiap langkah kecil menuju Allah akan dibalas dengan rahmat yang besar. Setiap sujud yang kita lakukan adalah bukti bahwa kita belum menyerah. Setiap istighfar yang kita ucapkan adalah bukti bahwa kita masih ingin diperbaiki. Setiap air mata yang jatuh dalam doa adalah bukti bahwa hati kita masih hidup. Apakah kita mau menjadi bagian dari umat yang selamat? Di akhir zaman ini, kita hanya memiliki dua pilihan. Menjadi bagian dari mereka yang tetap berpegang teguh pada kebenaran, atau menjadi bagian dari mereka yang hanyut dalam fitnah dunia. Pilihannya ada di tangan kita. Jangan tunggu sampai hidayah itu datang mengetuk dengan keras. Jangan tunggu sampai musibah membuat kita tersadar. Karena tidak ada jaminan bahwa kita masih punya hari esok. Jadi saudaraku, apa kita sudah siap? Atau kita masih ingin menunggu hingga semuanya terlambat? Kita telah mendengar peringatan Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa akhir zaman semakin dekat. Kita sadar bahwa dunia ini penuh fitnah yang bisa menyesatkan kita kapan saja. Sekarang, pilihan ada di tangan kita. Apa kita akan membiarkan diri kita hanyut dalam kelalaian, atau kita akan mulai melangkah menuju jalan yang Allah ridhoi? Jangan menunda perubahan. Jangan menunggu waktu yang sempurna. Karena waktu terbaik untuk kembali kepada Allah adalah sekarang. Mulailah dengan langkah kecil. Perbaiki syarat kita. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jauhi fitnah dan dosa yang menyesatkan. Perbanyak istighfar dan doa agar hati kita tetap dalam hidayahnya. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang tersadar sebelum terlambat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi karena di setiap video kita akan terus mengingatkan satu sama lain untuk tetap teguh di jalan Allah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang selamat di akhir zaman. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.